Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semuanya baik-baik saja kan? Oke, saya harap untuk kegiatan pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat tanpa halangan apapun. Oke ya, sebelumnya untuk hari ini sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali kegiatan hari ini agar kita semuanya nanti diberi keselamatan, kesehatan, dan bermanfaat setelah belajar hari ini. Oke, silahkan untuk ketua kelas memimpin berdoa. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas Mbak Rina. Semoga kita diberi keselamatan ya. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita tetap masih sama minggu lalu, kita masuk materi atletik lari jarak pendek ya. Jadi atletik lari jarak pendek itu adalah seperti lari sprint ya. Sprint itu nomor-nomor lari yang diperlukan adalah 100, 200, dan 400. Kemudian sebelum memasuki materi, silakan absensi terlebih dahulu. Siapa saja yang tidak mengikuti pembelajaran hari ini ya. Oke, silahkan untuk ngelis untuk absensinya. Oke, seperti yang tadi di list yang tadi ya. Ayo untuk absensi anak-anak agar segera Oke, terima kasih untuk absensi. Nanti yang lain bisa menyusul ya. Jadi untuk hari ini memasuki materi hari ini nanti kita melakukan pembelajaran yang berbeda. Jadi Pak Irul melakukan pembelajaran via WhatsApp ya. Tujuannya sama seperti pembuatan video yang lalu. Jadi pembelajarannya cuman ini memakai sistem pembelajaran asinkronus ya. Jadi pembelajaran secara tidak langsung ya. Jadi tujuannya tetap sama. Cuman Pak Irul di sini memakai formula yang mana yang bisa kalian serap untuk
memahami materi-materi yang Pak Irul sampaikan. Oke, tujuan pembelajaran Pak Irul ini adalah menganalisis berbagai variasi gerak start, langkah kaki, kemudian ayunan lengan saat lari, dan memasuki garis finish. Kemudian peserta didik dapat mempraktikkan berbagai variasi gerak start, langkah kaki, ayunan saat lari, dan memasuki garis finish pada lari jarak pendek. Oke, nanti saya share untuk materi lari jarak pendek ya. Jadi kalian pahami, kalian baca agar kalian bisa mengerti. Jadi kalau tidak membaca nanti kalian tidak paham ya. Jadi budayakan membaca. Ya. Yang penting kalian mengerti. Benar. Nanti saya kirim untuk media pembelajarannya. Jadi itu materi lari jarak pendek, nanti kalian bisa download, kemudian kalian baca-baca di situ, dipelajari ya. Jadi kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Jadi di akhir sesi nanti Pak Irul buka pertanyaan untuk sesi bertanya. Untuk materinya yaitu seperti itu, materi lari jarak pendek. Lari jarak pendek sendiri mempunyai 3 teknik dasar, yaitu saat start ya, kemudian saat berlari dan saat memasuki garis finish ya. Jadi saat start itu menggunakan start jongkok, kemudian saat berlari dan saat memasuki garis finish. Ada yang tahu nggak untuk penggunaan start dalam lari jarak pendek itu menggunakan start apa? Start jongkok, start melayang, atau start berdiri? Ayo, ada yang tahu nggak untuk lari jarak pendek, lari sprint itu menggunakan start apa? Lari start dalam penggunaan start itu menggunakan start jongkok, start melayang, atau start berdiri. Dalam lari jarak pendek itu menggunakan start apa? Maksudnya gitu. Oke, lanjut ya. Jadi dalam pertandingan lari jarak pendek itu atau nomor-nomor lari yang diperlombakan dalam lari jarak pendek itu menggunakan start jongkok ya. Saya tak tahu, sebaiknya menggunakan start jongkok. Oke, betul sekali untuk Mbak Rina ya. Jadi start yang digunakan dalam lari jarak pendek itu menggunakan start jongkok. Terima kasih untuk Mbak Rina. Kemudian nomor-nomor yang diperlombakan dalam lari jarak pendek itu adalah lari 100 meter, kemudian lari 200 meter, dan lari 400 meter. Jadi seperti materi yang telah saya bagikan tadi, dipelajari di situ sudah. Jadi ya sudah.
Oke ya, jadi sudah jelas materinya untuk nomor-nomor larinya di materi yang telah Pak Irul bagi tadi. Di situ ada nomor-nomor yang diperlombakan dalam pertandingan lari jarak pendek, yaitu diantaranya 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Ya, dipelajari di situ sudah lengkap semuanya, dari mulai cara start menggunakan start jongkok, kemudian saat berlari dan memasuki garis finish. Di situ dipelajari. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di akhir sesi. Untuk tahapan lari sendiri, yaitu tahapan lari jarak pendek, yang pertama tahapan reaksi dan dorongan, yaitu dimulai dari saat start ya. Jadi tahapan reaksi dan dorongan itu dimulai dari saat start jongkok itu. Di situ ada tahapan reaksi dan dorongan atau aksi reaksi ya. Jadi setelah melakukan start, setelah menggunakan aba-aba ya, kemudian pelari mulai berlari. Kemudian tahapan selanjutnya tahapan percepatan, yaitu mulai tahapan transisi dari awalan tadi, kemudian saat lari di situ ada tahapan transisi. Kemudian tahapan selanjutnya adalah tahapan kecepatan maksimum atau kecepatan yang maksimal ya. Jadi di sini pelari itu mengeluarkan kecepatan yang sekuat-kuatnya, secepat-cepatnya ya. Kemudian tahapan pemeliharaan kecepatan atau maintenance speed. Kemudian yang terakhir tahapan memasuki garis finish ya. Sampai di sini ada pertanyaan enggak untuk materi lari jarak pendek? Oke ya, jadi sampai tahapan lari jarak pendek ada pertanyaan enggak? Jadi saya bacakan lagi ya. Jadi untuk tahapan persiapan sebelum memulai berlari itu ada tahapan persiapan, kemudian tahapan memulai start, kemudian tahapan lari, dan tahapan memasuki garis finish ya. Jadi ada 4 tahapan. Tahapan persiapan yaitu tahapan di mana atlet harus bisa merilekskan diri sebelum pertandingan, berdiri tegak, kemudian mengangkat tangan secara perlahan sambil menarik napas melalui hidung dan mengeluarkan dari mulut, dilakukan dengan berulang-ulang ya. Kemudian memasuki tahapan start, memulai start, kemudian tahapan lari, dan tahapan finish. Saya Pak bertanya, jelaskan teknik dasar lari jarak pendek. Ya, jadi untuk teknik dasar sendiri untuk lari jarak pendek itu ada yang tahu nggak? Seperti yang Pak Irul jelaskan tadi ya, jadi teknik dasar itu ada 3 ya. Jadi teknik saat melakukan start ya, jadi teknik start, kemudian teknik saat berlari, dan teknik memasuki garis finish. Ya, jadi teknik-teknik itu, teknik dasar itu
nanti dipelajari ya. Jadi mulai dari melakukan start, kemudian saat berlari dan memasuki garis finish. Oke ya, jadi nanti untuk teknik dasarnya sudah saya share sebenarnya tadi. Jadi nanti bisa dibaca-baca ya Mbak Rina. Jadi itu penjelasan dari Bapak. Untuk yang lain ada pertanyaan tidak sampai materi sini? Yang lain ada pertanyaan tidak? Bentar ya, jadi saya bagikan untuk contoh teknik-teknik dasar, yaitu mulai dari saat start, kemudian saat berlari, dan saat memasuki garis finish. Saya Pak mau bertanya, jelaskan perbedaan lari dan berjalan. Oke ya, jadi Clara Dila, perbedaan lari dan berjalan itu ya. Jadi kalau berlari itu ada saatnya ya, jadi kaki itu semuanya oke ya, pertanyaannya bagus dari Clara Dila ya. Jadi kalau berjalan itu salah satu kaki itu pasti ada kontak dengan tanah ya, atau lintasan. Tetapi kalau berlari itu ada saatnya kedua kaki itu tidak kontak dengan tanah. Jadi semuanya itu kaki berada di atas tanah. Tetapi kalau berjalan itu pasti salah satu kaki itu kontak dengan tanah ya. Jadi itu penjelasannya. Kalau lari ada saatnya kedua kaki itu tidak kontak dengan tanah ya, itu perbedaannya ya. Semoga bisa dipengerti ya Clara Dila. Ya, itu gambar posisi saat start, kemudian saat berlari, dan saat memasuki garis finish ya. Jadi dipelajari, dianalisis itu gambarnya seperti apa saat memasuki garis finish, kemudian saat berlari, dan saat posisi start ya. Itu sudah jelas gambarnya, nanti dianalisis. Kalau kurang tahu atau kurang paham nanti bisa bertanya dengan temannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak ya? Kalau tidak ada pertanyaan, langsung saja salah satu bisa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Siapa? Silahkan untuk menyimpulkan materi hari ini. Silahkan untuk
Silahkan untuk menyimpulkan materi pembelajaran hari ini ya. Silahkan siapa saja yang akan menyampaikan kesimpulan. Saya Pak bisa menyimpulkan, yaitu lari jarak pendek atau sprint adalah salah satu jenis lari yang dilakukan dengan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintasan dari start hingga finish. Oke, bagus sekali ya untuk Rina, untuk kesimpulannya. Jadi lari jarak pendek itu lari yang menggunakan kekuatan penuh ya. Jadi mulai dari start hingga finish. Itu kesimpulan dari Rina. Ya, jadi saya tambahin lagi, yaitu ada tiga teknik dasar untuk lari ya. Jadi lari itu mulai dari start, kemudian start, saat berlari, dan saat memasuki garis finish. Nah, pada saat itu ada tahapan-tahapan ya. Jadi seperti yang Pak Erul jelaskan tadi, tahapannya yaitu yang pertama dari tahapan reaksi atau dorongan, yaitu setelah memulai start tadi ada tahapan reaksi dan dorongan, kemudian tahapan pemeliharaan kecepatan dan lain sebagainya tadi, kemudian tahapan memasuki garis finish ya. Jadi tahapan memasuki garis finish sendiri ada beberapa teknik, yaitu dengan cara berlari terus menerus, atau dengan cara membusungkan dada atau badan ya. Seperti itu cara-cara untuk memasuki teknik-teknik cara memasuki garis finish ya. Oke, semoga dapat dipahami ya untuk materi hari ini. Untuk tugas anak-anak nanti membuat video ya. Jadi kalian itu mempraktekkan gerakan lari jarak pendek mulai dari start hingga finish ya. Jadi nanti bisa dibantu oleh temannya atau keluarganya nanti untuk memvideokan kalian. Jadi nanti dikumpulkan lewat link yang Pak Erul sudah share kemarin ya. Jadi nanti bisa dikirimkan ya. Jadi paling lambat untuk tugas ini hari Sabtu ya. Jadi minggu depan kita sudah memasuki materi bola voli ya. Jadi jangan sampai tugasnya dikirim lewat hari Sabtu. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Silahkan Rina untuk memimpin berdoa untuk mengakhiri kegiatan belajar hari ini.
sebelum Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas telah memimpin berdoa ya. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, Pak Erul sampaikan untuk jaga kesehatan, jangan sampai kalian itu terkena penyakit atau musibah ya. Jadi selalu jaga kebersihan, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat, kalian bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Jangan lupa untuk tugas-tugasnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.